Ya, beliau yang bertanggung jawab ketika pimpinan ini ada, wakil direktur. Nah, kemudian ini ada Bu Licen, biasa dipanggil Bu siapa? Merian, Nur Aini, Bu Licen. Nah, beliau ini kepala akuntansi. Kemudian ada Bu Nancy dan Bu Lucy. Nah, ini yang mengurus marketing lah Bu, ya. Kemudian ada Bu ini, ya. Ini bagian urusan keluar masuk apa Bu? Bu ya. Bagian berangkas dia Bu. Jadi yang saya hormati kawan-kawan serikat ya, SPSI yang merupakan mendukung program ini juga, dan kawan-kawan karyawan itu khusus Muslim. Ada staf saya dari Predi, mana Predi? Di mana Predi? Oh, Predi lagi duluan. Nah, staf saya yang biasa mengurus ketika ada insiden kecelakaan kerja misalnya. Nah, selalu kita prioritaskan ke rumah sakit RT ini. Alhamdulillah. Nah, jadi nanti boleh juga yang mau buat testimoni yang udah bagaimana merasakan layanan di RSUD ini kan Bu. Boleh Pak. Nah, karena rumah sakit Amri Tambunan ini kan baru di tahun-tahun ini aja ya, itu mulai lebih booming dia Bu. Kalau dulu kita kurang begitu kenal, yang kita kenal cuma rumah sakit Grand Medistra. Tahunya kalau sakit ingatnya Grand Medistra aja, nggak ingat RSUD Amri Tambunan, karena rumah sakit pemerintah kita nggak tahu, orang ini kurang ngerti apakah ini bisa ke sana enggak, tahunya ke apa aja, ke Grand Medistra aja. Tapi hari ini ya RSUD Tambunan sudah menunjukkan kualitas kesehatan. Tapi kalau saya berharap, saya hanya bagian yang orang sakit aja Bu. Doa saya selalu mengunjungi orang sakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelumnya kami berterima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada kami RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Yang saya hormati Bapak Irawan sebagai HRD di perusahaan PT Surya Mas, kemudian para staf yang mewakili manajemen, dan seluruh Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini. Kami dari RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan yang insya Allah hari ini akan sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu bagaimana pelayanan kami di rumah sakit, kemudian apa-apa saja yang bisa kami layani di rumah sakit, fasilitas apa saja yang sudah tersedia. Nah, kemudian nanti kita ada juga talk show yang akan talk show kesehatan yang akan disampaikan dan dibawakan oleh dokter kita, Dr. Fitri, spesialis gizi klinis, bagaimana nanti menjalani ibadah puasa agar tetap sehat dan bugar. Nanti boleh bertanya banyak oleh Dr. Fitri, ya. Yang saya hormati para staf, Bapak RD dan para staf dari PT Surya Mas Lestari Prima serta Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya untuk sharing ya. Saya Dr. Fitri Nurmalini Siregar, spesialis gizi klinik, salah satu dokter spesialis gizi klinik yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Ya. Slide. Ya. Jadi tinggal menghitung hari ya. Nah, tinggal menghitung hari kita sudah sampai ke bulan Ramadan. Ya. Mau itu kalau yang beragama Islam berpuasa ya, sebagai itu salah satu ibadah, dan sebenarnya puasa ini juga salah satu mekanisme yang dikerjakan untuk hidup sehat sebenarnya. Jadi ini hanya untuk orang Islam, tidak juga ya. Mungkin pernah dengar berbagai macam tipe diet ya, yang pernah dijalankan Deddy Corbuzier
kemudian IF, kalau pernah dengar intermittent fasting, walaupun dia tidak berpuasa Ramadan, tapi salah satu metode untuk sehat dan defisit kalori adalah dengan berpuasa. Nah, sebenarnya kenapa puasa itu sehat? Kenapa puasa itu termasuk dalam metode untuk menurunkan berat badan? Harapannya sebenarnya berpuasa itu karena ada pembatasan makan dan minum. Yang biasanya kita makan berapa kali? 3. Harapannya kalau kita berpuasa makannya jadi berapa kali? 2. Nah, kalau ada satu skip jam makan, harusnya kalori yang kita makan tidak berlebihan. Kemudian ya kalau untuk sebenarnya dengan berpuasa itu kita menundukkan nafsu. Kalau orang yang obesitas, kegemukan, kenapa kok bisa begitu ya? Pasti nafsu makannya, keinginan makannya akan lebih gede dibandingkan aktivitas dia. Ya, jadi dengan kita menahan makan, berpuasa, kita menundukkan nafsu. Kemudian membatasi kita dengan aktivitas yang tidak bermanfaat, lebih banyak beribadah, dan berbelajar bagaimana pola makan dan pola tidur. Jadi dalam 12 bulan Tuhan itu, kalau untuk orang agama Islam, menciptakan 1 bulan untuk meriset kembali program tubuh kita. Semua dimakan, gak ada batasan. Baru makan nasi, 2 jam kemudian udah makan snack. Makan lagi, makan siang, 2 jam makan snack. Bayangin kalau suatu mesin disuruh bekerja terus-terusan, mudah soak gak? Mudah. Nah, jadi dengan kita berpuasa sebenarnya kita menservis tubuh kita agar agak lebih slow gitu kehidupannya, ya. Lanjut. Nah, efek puasa sendiri sebenarnya tidak hanya untuk mendefisitkan kalori, tidak. Ternyata banyak manfaat untuk jantung, untuk hati, otot, lemak. Yang biasanya kebanyakan makan gak dibongkar-bongkar lemaknya, dengan berpuasa dibongkarlah lemaknya. Jadi gak heran kalau orang yang berpuasa sudah lewat 8 jam nafasnya bau. Kenapa? Itulah salah satu tanda sudah dibakar cadangan-cadangan tubuh. Nah, karena nggak gosok gigi dia, nggak juga gitu ya. Jadi kalau dia hawa, orang berpuasa itu kan apalagi sudah lewat 6 jam, 8 jam, itu ada hawa yang tidak enak. Itu adalah proses karena pemecahan cadangan-cadangan lemak, ya. Ususnya juga yang biasanya gak berhenti-berhenti kerjanya, dengan berpuasa kita ada skip berapa jam? Hampir 13 jam tidak dikasih makan. Ini ada waktunya sih usus kita beristirahat. Banyak efeknya. Kemudian lanjut. Next. Nah, bagi orang-orang yang menderita diabetes mellitus, efek puasa ini bisa menurunkan gula darah. Kalau makannya dikurangin yang lemak-lemak, pasti kolesterolnya juga turun. Terus kalau yang biasanya merokok nggak berhenti sambil kerja, dengan berpuasa dia jadi tidak merokok, menurunkan radikal-radikal bebas. Sebenarnya pun puasa ini pada pasien-pasien yang menderita nyeri ulu hati, nyeri sakit lambung, sebenarnya tidak memberatkan, malah memperingan seharusnya. Kemudian karena tadi terskip 1 jam makan, artinya kalorinya berkurang, pasti bonusnya berat badan akan turun. Ya, inflamasi tubuh juga akan turun. Kemudian reparasi sel tubuh terjadi, imunitas harusnya meningkat, bonusnya lebih panjang usianya. Nah, kalau pada saat berpuasa saya takut lemas katanya gitu ya, karena nggak ada yang dimakan,
jangan takut Bapak Ibu. Kalau saya lihat sepintas di sini sih cadangan-cadangan lemaknya juga cukup banyak ya. Jadi jangan takut. Oh, nanti saya nggak ada energi. Kalaupun misalnya pada saat sahur nggak kebangun gara-gara terlambat bangun akhirnya nggak sahur, saya pikir sudah ada cadangan. Nah, jadi sebenarnya mekanismenya 0 sampai 4 jam pertama itu sudah dibongkar cadangan-cadangan gula yang ada di hati, di otot. Sementara kita puasanya 13 jam. Sisanya siapa yang bongkar? Sisanya yang dibongkar adalah lemak dan otot. Ya. Jadi inilah ajang, puasa ini adalah ajang di mana kita membongkar cadangan-cadangan lemak yang jarang sekali terpakai. Bersyukurlah biar bisa lebih sehat kembali. Nah, pada saat bulan puasa sayangnya yang dimakan begini ya. Sahurnya malas lah, nggak makan lah. Tapi pas buka puasa ya, kalau di sini di Deli Serdang di mana jual takjil? Di sini pasti ya, rame ya. Pulang kerja rame di sini ya. Yang dibeli apa? Es teler, gorengan pasti ya kan? Kue-kue, bubur-bubur. Belum lagi nanti bentar lagi hari raya, istrinya lagi buat kue hari raya, sekali lewat makan 1-2 biji ya. Terus gorengan, bakso, nasi ya. Nah, terkadang ada nggak punya pengalaman selama puasa malah jadi makin gemuk? Siapa? Ayo mengaku. Selama puasa, pada saat puasa bulan kemarin, Ramadan kemarin, ada nggak yang makin gemuk? Banyakan makin gemuk atau makin kurus? Gemuk. Harusnya mendefisit kalori, mengurangi kalori, tapi pas buka jadi surplus kalorinya. Yang harusnya biasanya makan untuk kalori 3 kali, pas buka semua mau dimakan. Banyak ya olahan-olahan tanpa santan dan minyak. Contohnya apa Bu? Selain direbus apa lagi? Yang enak lah. Kalau direbus mah nggak enak. Apa? Hah? Kalau enggak olahan lauk. Pepes, apa lagi? Sop, arsi, gulai masak. Bisa nggak tuh kalau bakar? Bakar-bakaran? Iya, ayam panggang, ikan panggang. Jadi coba dipilih ini ibu-ibu ya, terutama di ibu-ibu. Pas buka sama sahur jangan semua digoreng. Pilihlah, kalau saya pikir pepes banyak muncul juga ya pas kita puasa ini ya. Nanti pas berbuka tuh biasanya ada lauk-lauk yang disediakan pepes. Pepes tuh gak ada minyaknya. Nah, dengan kita memilih cara olahan lauk yang seperti itu, kita ngurangin jatah lemak yang berlebih. Nah, misalnya nanti pun ibu-ibu 3 kali makan, jangan semuanya digoreng. Pilih salah satu boleh. 1 kali digoreng 1 hari boleh. Tapi kalau pagi, siang, malam ketemu goreng santan, nah itulah akhirnya menyebabkan kita kegemukan. Ya, lanjut. Nah, pas buka puasa tipsnya, karena tadi ya yang pertama pasti dia semi dehidrasi. Minum dulu air kelapa, ya pasti banyak yang jual ya kan. Air kelapa, tapi jangan pula lah pakai gula. Oh, saya agak lemas, kasihlah madu sedikit, silahkan ya. Kemudian jangan langsung makan gorengan. Gorengan tuh list terakhir. Kalau mau beli silahkan ibu, tapi jangan terlalu banyak. Dan itu list terakhir dimakan. Buah dulu, buah apa sumber vitamin dan mineral. Dah, starter ya, dia pemula, memulakan kita kan dalam puasa nih. Kasih dulu lah hal yang ringan ya. Habis itu biasanya apa? Kalau mau makan utama. Makan ada nasi, lauk dan sayur. Tapi misalnya lebih bagus lagi Bapak Ibu sholat dulu supaya perutnya lebih adaptasi. Nah, siap sholat baru makan. Makan nasi pakai lauk, pakai sayur. Udah. Coba lihat gorengan tadi. Termakan nggak? Tidak. Nah, itu tipsnya supaya nggak kalap diri, nggak kalap semua mau dimakan.
Jadi mulakan dulu dengan air, dia meregangkan lambung lagi tadi ya, isi air. Makan buah, habis itu makan, sholat, meregangkan, ya. Habis itu makan nasi, baru lihat kue dan bubur tadi, temakan nggak? Biasanya nggak temakan. Besok tidak usah dibeli. Jadi biasanya harusnya puasa ini membuat kita lebih hemat. Sayangnya kebalikan. Jadi sebenarnya karena habit kita. Dok, kalau untuk susu bir brand bisa nggak pengganti dari air kelapa tadi? Tidak. Nggak bisa ya dok? Ya. Jadi itu belakangan. Sayang nanti akhirnya kenyang di luar. Kenyang di luar nggak mau. Pilih dulu yang kalori-kalori rendah karena kita butuh masukan kalori yang lebih tinggi. Kalau di awal dikasih makanan yang tinggi kalori, akhirnya kenyang, nggak makan nasi, itu padahal itu membuat tubuh kita kekurangan nutrisi. Gemuk tapi kurang nutrisi, gitu ya. Sebelumnya dulu. Nah, kalau sunnahnya makan kurma, silakan makan kurma, termasuk karbohidrat kompleks, gulanya juga cukup baik. Saya penderita diabetes, tidak masalah, ada seratnya, baru makan utama. Lanjut. Nah, baru makan lah ini. Biasanya anyang muncul ya, urap, anyang, pecel. Bagus, gado-gado. Itu adalah sumber sayur. Jangan lupa makan nasi, pakai lauk pepes. Nah, kalau mau awal-awal minum jus boleh dong, silahkan. Tapi jangan satu di awal kita buka puasa air putih, jusnya setengah dulu. Nanti setelah makan baru disambung. Kalau dia penuh duluan, justru pun walaupun dia buah, dia jadi gula sederhana. Jadi membuat kita akan kenyang seperti itu, ya. Lanjut. Nah, kalau ada yang menderita diabetes di sini, sakit gula. Nah, kalau ada sakit gula, nah ini yang perlu dikompromikan dengan dokter spesialis penyakit dalamnya. Karena pasti ada pengaturan dosis. Ya biasanya makannya 3 kali. Bagaimana? Ada obat-obatan yang harus dimakan sebelum makan dan harus makan. Nah itu perlu diperhatikan. Belum lagi ada yang pakai insulin. Nah itu perlu presisi lagi oleh dokter. Dan hati-hati kalau pasien dengan diabetes atau gula, kalau saat puasa lemes, keringat dingin, berdebar-debar, macam kita mau pingsan, jangan diteruskan. Minum cepat air pas berbuka. Kenapa? Kalau kita sahur minum teh, nanti kita kan masih panjang nih puasanya, air udah banyak keluar. Karena sifat teh dan kopi seperti itu. Jadi sebaiknya lebih baik dihindari. Jangan takut lemas, itu hanya mindset yang salah. Karena bukan gula aja, kan ada makan nasi, makan lauk, ya kan? Kemudian makan buah, itu udah cukup sebenarnya mengcover kebutuhan kita dalam 13 jam berpuasa. Kemudian selain puasa, jangan lupalah perbaiki gaya hidup, ini kesempatan ya. Kalau pada saat kita puasa hindari alkohol, ya ini pun bagi siapa aja pun alkohol tidak juga hal yang terbaik ya. Jadi lebih baik dihindari. Stop begadang, apalagi pas puasa. Ya. Semuanya, selamat siang Bu. Yang terhormat dengan Bu Dokter dan Ibu staf-staf yang di rumah sakit. Yang ingin saya tanyakan mengenai jika yang kita makan itu makanan yang berkadar kolesterol tinggi, setelah dimakan dan ada pemeriksaan, apakah langsung hasilnya telah di situ atau perlu jangka waktu beberapa saat baru ada hasil yang akurat? Ya, saya dikasih di situ. Jadi saya bilang sama dokternya, tolong Bu, saya dikirimkan ke rumah sakit umum. Sementara mereka pun juga punya fisioterapi juga. Lantas saya langsung aja berobat ke rumah sakit umum, pakai jalur mandiri lah, bayar sendiri. Umum ya. Jadi setelah saya rasakan di situ ada perubahan karena pada lutut saya sudah fase 4. Fase 4 itu menurut keterangan dokter harus dioperasi. Memang mau memeriksa kadar kolesterol darah, apa yang kita makan saat itu belum tentu.
menentukan. Makanya preparingnya dia jadi bias. Kalau misalnya baru makan langsung gitu, bisa masih normal karena kan harus dimetabolisme kolesterol itu. Jadi memang kalau mau memeriksa kadar kolesterol darah, prepare-nya cara mempersiapkannya adalah pasiennya disuruh puasa 8 jam. Jadi puasa dari makanan, minum air putih boleh. Jadi gimana caranya? Makan terakhir, makan malam, dah nggak makan lagi, minum air putih boleh, jangan minum minuman yang berkalori dan berasa, ya, jangan berenergi dan berasa, karena kolesterol itu tidak hanya diciptakan oleh lemak, gula kelebihan pun jadi kolesterol. Jadi memang makanya preparingnya biar gak bias adalah kita disuruh berpuasa dari makanan yang berkalori ataupun berasa selama 8 jam. Periksalah dari darah. Kalau yang dari sini kita nggak tahu karena dia total. Sementara kolesterol tuh banyak. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cadangan kolesterol. Nah yang mana? Misalnya, 250. Jangan-jangan yang baik yang banyak. Nah, belum tahu ya kan? Banyakan sih kalau yang baik yang banyak biasanya komposisi tubuhnya oke, orangnya nggak kegemukan gitu. Tapi kalau biasanya sedentary itu kayak kita cuman aktivitasnya sekali-sekali, makanya masih asal-asalan. Sering sekali kolesterol total yang tinggi itu lebih ke kolesterol jahat yang tinggi atau cadangan kolesterol yang tinggi, yaitu trigliserida. Jadi biar tahu puasa 28 jam, kemudian cek profil lemak darah namanya, yaitu ada kolesterol LDL, HDL, trigliserida, kolesterol total. Jadi bilangnya profil lipid darah. Itu bisa dikerjakan di rumah sakit Dr. Andes Haji Abdi Tambunan. Terus Pak Sofyan ya tadi? Andi Sofyan ya. Kalau masalah tadi masalah BPJS nanti biar Bu Yuni yang menjawab, saya juga kurang paham ya. Karena itu tentang manajerialnya ya, bagaimana pengaturan BPJS. Diet itu kalau terlalu dipresisi untuk awal-awal membuat capek dan bingung. Bukan nggak boleh saya presisi, Bapak kalau mau tahu detail sekali nanti boleh konsultasi di dokter gizi di rumah sakit sama saya. Karena setiap orang pasti berbeda. Karena tinggi Bapak, berat badan Bapak, satu dan yang lain hal, pekerjaan itu sangat mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Nah, tapi bagaimana kalau dirasa selama ini yang kita makan membuat kita berat badannya makin naik atau tidak turun-turun, artinya yang kita makan itu kelebihan. Benar? Nah, jadi apa yang perlu dirubah? Habitnya. Pertama, makan teratur jamnya. Karena itu membaguskan enzim-enzim, hormon-hormon pencernaan. Orang yang makannya berantakan, hormon dan enzimnya berantakan. Maka habis makan sakit perut. Kok maka habis makan makin lemes? Kenapa? Bingung tubuhnya. Hormon enzimnya kapan keluar, kapan tidak dipakai, bingung karena berantakan makannya. Yang pertama, makan harus teratur. Terus yang kedua, coba hal kecil aja. Snacknya diganti buah. Makan utama biasa aja dulu. Kalau dilihat nasi seberapa sih? Untuk orang-orang biasa 6-7 sendok makan itu sebenarnya cukup kalau 3 kali makan. Lauk 1 potong sedang, ada tahu tempe 1 dan harus sayur sebanyak nasi. Salahnya sekarang kita apa? Sayurnya cuma simit, nasinya segunung, makanya berat badannya naik. Kalau mau mulai pelan-pelan, ubah dulu hal-hal kecil. Ubah hal-hal kecil itu saja 1 bulan pasti ketemu hasilnya, pasti turun 2-4 kilo. Susah, dijalankan dulu, bertahan dan konsisten dulu selama 1 bulan. Karena mengubah pola hidup itu nggak sama kayak kita batuk pilek, minum obat selesai. Yang mau dirubah banyak hal, hormon pencernaan, mindset dan sebagainya. Belum lagi lingkungan, baru mau diet sedikit. Alah, gak usah diet lah. Belum ada di kawan seperti itu.
Jadi makanya jangan ekstrim-ekstrim kali. Jalani dulu peraturan, teratur dulu. Cuman ganti snack dengan buah, yang biasanya makan gorengan diganti beli jus ataupun rujak. Itu aja, kan nggak kelihatan aneh. Pasti berubah, turun berat badannya. Iya, maksudnya kan gini Pak, untuk supaya bisa mengambil rujukan, biasanya dokter spesialisnya yang menangani Bapak itu kan ada dokter spesialis rehabilitasi medis ya Pak, yang di bagian fisioterapi. Itu nanti Bapak boleh minta pengantar kontrol dari situ. Jadi itulah sebagai dasar untuk mengambil rujukan Bapak ke Rumah Sakit Amri Tambunan. Jadi mungkin kalau Sari Mutiara tidak mau mengeluarkan, artinya dari rumah sakit mungkin Bapak ada nanti waktunya kontrol ke Rumah Sakit Umum, ke Amri Tambunan. Nanti Amri Tambunan mengeluarkan surat rekomendasi dokter penanggung jawab yang menangani Bapak di bagian fisioterapi sebagai dasar untuk mengambil rujukan ke rumah sakit, gitu Pak. Kalau misal udah dikasih, ya. Saya bawa ke tutun. Artinya tutun yang ini, atau mungkin dia gini Pak, ada kadang-kadang yang dia fase-fasenya nggak bisa terbuka, di hari itu. Di hari apa bisa? Mungkin alternatifnya seperti itu. Tapi kalau Bapak mau pindah paskesnya ke puskesmas, itu boleh juga. Bisa, itu dibantu sama puskesmas atau ke rumah sakit juga bisa nanti ke bagian BPJS-nya kita. Tapi Bapak mesti punya aplikasi mobile JKN. Atau Bapak sendiri pun bisa memindahkannya dari aplikasi mobile JKN ke puskesmas kalau mungkin memang jalannya mau pindah atau karena memang betulnya nggak mau ngasih rujukan gitu. Tapi selama ini dasar mengeluarkan rujukan itu surat rekomendasi dari dokter penanggung jawab Bapak yang menangani Bapak. Seperti itu. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Terima kasih. Bu, ini sedikit ini karena mengingat pertanyaan Pak Andi tadi kayaknya spesialis. Cuman dengan kehadiran di sini mungkin mewakili dari rekan-rekan Bu. Karena seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kami kalau berobat ke istilah pertama, misalnya kalau saya sendiri di mata usaha, itu bisa nggak Bu minta rujukannya ke rumah sakit umum Deli Serdang? Karena rumah sakit Deli Serdang ini kan pasti tipenya udah tipe C. Nah, jadi bagaimana mensiasatinya Bu? Karena kami ini masing-masing kan rujukannya udah rumah sakitnya udah ditentukan dari paskes yang pertama itu. Jadi apakah ada upayanya sebenarnya supaya kita dari fasilitas pertama tadi bisa kita minta ke dokternya atau ke fasilitas pertama tadi untuk rujukannya ke rumah sakit umum gitu. Nah, terus bagaimana? Izin Pak, seperti yang saya jelaskan tadi, memang aturan rujukan itu mutlak dari BPJS, ya kan? Kita tidak bisa gimana ya? Karena memang bukan kita yang mengeluarkan aturan tersebut, gitu ya Pak. Nah, seperti yang saya jelaskan juga tadi, bisa klinik atau paskes awal, klinik atau puskesmas bisa langsung merujuk ke rumah sakit kita kalau memang pelayanannya itu tidak ada di tipe C. Nah, seperti itulah. Contoh, urologi, mungkin urologi di tipe C tidak ada, bisa langsung ke rumah sakit kita. Kemudian fisioterapi tadi, anjuran hidroterapi, nah mungkin dari Tuntun Sehati atau puskesmas bisa langsung rujuk ke kita. Bukan Indosiar, Daily TV. Yang mewakili Nensi, nanti kasih Bu Nensi. Ada yang mewakili? Surya. Mewakili Bu Nensi, kan dia pertanyaan juga. Kota Teraku. Nensi. Tadi bro. Sarangnya